SKS, dalam satu pekan kalian ada 2 jadwal dengan saya. Untuk kelas kalian 02 kan Kamis dan Jumat gitu ya. Sehingga kelas 1 ini adalah Kamis gitu, ini adalah Jumat. Maksudnya seperti itu. Nah, jadi di pekan kedua, ini sekarang kita sedang kelas yang pertama daring, lalu kemudian besok juga akan daring. Ada belajar mandiri, jadi apa saja yang saya expect Anda untuk belajar sendiri. Tidak akan saya bahas atau sampaikan di kelas. Bagaimana ya? Maksudnya, ini kalau PPT saya akan sediakan di UMAS ya. Bisa kalian akses 1, 2 di pekan ini, 3, 4 di pekan yang ini. Lalu kemudian saya juga punya beberapa video sebagai penambah mungkin ada beberapa konsep yang perlu kalian pahami gitu ya. Itu saya jelaskan di video tambahan. Nah, ini silakan bisa dicek untuk yang pekan kedua. Ini adalah judulnya ini, seri kinematika dasar. Part 1, part 2, part 3. Berarti ada 3 video. Itu barangkali. Lalu kemudian yang paling penting itu adalah mini quiz. Jadi saya dulu ya, sebelum COVID kali sebenarnya lebih banyak memberikan tugas nih. Saya lebih banyak memberikan tugas untuk mata kuliah Kimpin. Hanya saja setelah COVID, saya berubah mindset. Kayaknya memang lebih pas ya, untuk diberikan banyak kuis. Maka kebijakan saya adalah saya memberikan kuis hampir di setiap pekan. Nah, untuk kelas kalian, mulai pekan ketiga nih, ini adalah kuis pertama, akan kita laksanakan di kelas secara offline. Di kelas yang pertama ya, jadi di hari Kamis. Maka 1 minggu dari sekarang, hari Kamis depan, jam 4, di kelas kita akan lakukan kuis. Silakan bisa dicoba diantisipasi. Nah, saya kembali ke ini penilaian. Di kelas ini penilaiannya kira-kira 25% dari kuis, lalu kemudian UTS-nya 25%. Sisanya 50% dari bagiannya Prof. Dito ya. Saya sampaikan di awal juga bahwa remedial atau tugas tambahan gitu dan sebagainya saya tidak akan layani. Maka nilainya ya sudah dari sini aja. Ini emas ya. Saya nggak akan terlalu aktif memakai emas, hanya saya pakai untuk menyebarkan lecture note. Ya, lalu kemudian nanti nggak ada assignment ya, tidak ada assignment, jadi hanya untuk menyebarkan lecture note dan informasi terkait jadwal. Baik itu, lalu kemudian ini referensi. Nah, ini mungkin gambar besar ya, gambar besar tentang kinematika. Kinematika itu ada 2 jenis, boleh dibilang, tergantung bagaimana kita mengasumsikan objeknya. Jadi, objek yang kita tinjau bisa kita asumsikan dia sebagai partikel. Nanti kita bahas di lecture nomor 2 ya. Dan bisa juga kita asumsikan sebagai rigid body. Dan di masing-masing ini kita akan membahas motion, gerak ya. Prinsipnya gerak, lalu kemudian position, velocity, acceleration. Dan itu juga yang kita lakukan untuk rigid body, position, velocity, acceleration. Jadi kira-kira seperti ini. Ada satu pembahasan untuk partikel, ada satu lagi pembahasan untuk rigid body. Saya biasanya lebih lama nih menjelaskan tentang ini ya. Tapi karena kelas kalian agak terlambat nih, jadi saya perpendek aja barangkali ya. Saya sampaikan ini ke semua kelas. Ada satu quote menarik dari John Dewey. John Dewey, saya suka sekali dengan quote ini, dan saya pikir relevan dengan kondisi kalian nih. Relevan dengan kondisi kalian masuk ke semester keempat ya. Sudah masuk ke semester keempat. Barangkali terasa ya, kayaknya baru kemarin tuh semester 1 baru masuk gitu. Nah, sekarang udah masuk ke semester keempat. Betul, mungkin seperti itu, tetapi
kalian masih kira-kira setengah perjalanan lah. Masih ada 4 semester lagi, 4 atau 5 lah semester lagi. Satu pesan yang saya ingin sampaikan ya ke ya terutama mahasiswa yang masih di awal ke kalian, lakukan perbaikan terus-menerus. Karena ini kalau menurut Pak Dwi, ya, we do not learn from experience, we learn from reflecting from experience. Jadi kita itu nggak penting seberapa banyak pengalamannya. Yang penting itu adalah apakah kita melakukan refleksi, evaluasi dari pengalaman yang kita lalui. Sehingga ada nih quote yang menarik juga yang saya dengar ya. Ada nih sekelompok mahasiswa yang nanti lulus dari S1 Teknik Mesin, mereka mendapatkan pengalaman 4 tahun selama kuliah, tetapi tidak sedikit juga yang mendapatkan pengalaman 1 tahun saja, tapi 4 kali berturut-turut, 4 kali berulang gitu ya, 4 kali berulang. Nah, ya semoga ini tidak terjadi di kalian, mumpung masih di tingkat 2 gitu kan, belum masuk tingkat 3, coba lakukan refleksi, coba lakukan evaluasi. Seharusnya nanti ketika masuk tingkat 3, kalian sudah mulai lebih serius lagi. Ya, sudah mendekati akhir. Hal lain yang saya biasanya sampaikan ya, itu coba deh, mumpung masih di fase kuliah, coba munculkan habit ya, kebiasaan yang baik, kebiasaan yang baik. Uh, ini buku yang saya rekomendasikan, bagus sekali. Jadi mumpung kalian masih kuliah, coba munculkan kebiasaan baik. Nah, misalnya baca buku kah, nabung kah, olahraga. Olahraga ini juga saya rekomendasikan ya. Karena kalau nanti sudah umurnya kepala 3 gitu, udah agak susah tuh untuk bikin kebiasaan baik. Maksudnya merubah kebiasaan gitu ya, atau menanam kebiasaan baru lebih susah. Coba deh tanya ke orang tua misalnya. Nah ini terakhir di lecture nomor 1, ada satu buku dari Jepang ya, satu buku dari Jepang yang menarik. Uh, ini bicara tentang habits of the top 5%. Jadi top 5% eksekutif di Jepang, mereka disurvei, ada data-datanya. Terus kemudian dicoba disurvei dan diekstrak, dianalisis menggunakan AI untuk dicari tahu apa sih habit yang membedakan antara top 5% dengan the rest of 95%. Nah, ternyata ada 3 hal yang menarik, ada banyak hal ya. Cuma saya pikir 3 ini cukup menarik, bahwa ternyata top 5% itu sangat concern terhadap waktu. Hampir 2 kali lipat lebih sering melihat jam, melihat jam. Juga olahraga, olahraga. Juga baca buku. Nah ini baca buku saya pikir ya habit yang mungkin ini ya, nggak tahu deh kalau di generasi sekarang banyak yang udah nggak baca buku lagi. Buat semuanya, coba yang belum nyalakan kamera, dinyalakan kameranya ya. Sania, Adril di mana? Jericho. Saya berikan kewenangan nih ke Rashid. Silahkan di kick out aja yang nggak mau nyalain kamera. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya,
Kuis susulan ada nggak ya? Kenapa? Kalau misalnya ada jadwal kuis dan saya tidak dapat mengikuti, apakah ada kuis susulan Pak? Kuis susulan akan saya berikan di akhir hanya untuk yang memiliki alasan yang legit ya. Baik, makasih Pak. Ya. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Apa Oke, untuk materi ya, kuis itu berarti dari pertemuan sebelumnya ya? iya dong. Jadi ya apa namanya? Nih, tapi saya kasih tahu nih, biar kalian bisa expect. eh, nih ya, kuis bakal diadakan di sini. Oke, terus saya coba berikan warna kuning ya. Jadi di Kamis depan. Insya Allah di Kamis depan ya. Pak, apa saja yang akan dikuiskan? Yang dikuiskan ya materi sebelumnya. Dalam hal ini berarti nih minimal sih ini nih. Lecture note 1, 2, 3, 4 nih. Ini bakal dikuiskan. Gitu. Oke, clear ya? Baik, kita lanjutkan ke lecture note nomor 2. Hari ini kita sampai lecture note nomor 2 ya. Lalu kemudian besok hari Jumat kita bahas nomor 3 dan nomor 4. Oke, kita lanjutkan lecture note nomor 2. Ini membahas tentang konsep displacement, velocity, acceleration. Nah, prinsipnya kinematika, kalau ditanya ya, kinematika itu membahas apa sih? Kinematika itu membahas tentang gerak ya, gerak, motion. Nah, gerak, suatu objek yang bergerak, itu sudah pasti akan memiliki displacement, velocity, dan juga acceleration. Nah, oleh karena itu, ini adalah tiga komponen penting yang akan menjabarkan mengenai gerak suatu objek. Itu kira-kira. Saya kembali ke ini nih, tadi ya, sudah sempat saya singgung tentang partikel dan juga rigid body. Di dalam kinematika dinamika, ini nanti akan berulang terus ya, bahwa setiap objek itu bisa kita analisis dengan asumsi partikel maupun rigid body. Sebagai contoh ya, sebagai contoh mobil. Mobil ini bisa kita analisis sebagai partikel. Maksudnya sebagai partikel itu gimana? Bahwa kita wakilkan dia dengan satu titik saja. Kita wakilkan dia dengan satu titik saja. Biasanya eh, apa namanya? Atau ya udah deh, satu titik saja. Oleh karena itu semua gaya, taruhlah misalnya ada gaya gravitasi mg ya, nanti kita gambarkannya ya melalui titik ini. Terus kemudian sebagai reaksi ada gaya normal. Ini nanti akan melalui titik. Lalu kemudian ada gaya yang menyebabkan dia bergerak ke depan. Ya di titik ini juga. Lalu kemudian ada apa? Friksi misalnya. Seperti ini. Nah, lain halnya kalau kita asumsikan mobil ini sebagai rigid body. Kalau demikian, maka oke, nggak apa-apa kita punya titik, ini biasanya untuk gaya gravitasi saja. Jadi, letak titik ini mewakili center of gravity. Biasanya seperti itu. Center of gravity. Jadi untuk mobil ya, center of gravity biasanya terletak agak ke belakang dan juga ke bawah. Nah, gaya-gaya yang lain
kita gambarkan sesuai dengan tempatnya, lokasinya. Sebagai contoh ya misalnya ada gaya friksi gitu ya. Ada gaya friksi ya di sini kita gambarkan. Lalu kemudian ada satu konsekuensi lagi, ada kemungkinan si mobil ini misalnya terjungkal ya. Karena dia rigid body. Beda dengan partikel, kalau mobil kita anggap sebagai partikel, maka ya tidak akan mungkin terjungkal atau apa berotasi. Dia hanya bisa melakukan gerakan translasi. Baik, itu kira-kira gambar besarnya. Nah, sekarang kita masuk ke ini ya. Ada berbagai macam terminologi istilah. Oke, saya mau coba panggil deh. Bima Sakti. Ya, Pak. Ini kelihatan di sini ya, ada distance, displacement. Apa bedanya distance dan juga displacement? Eh, Kalau distance itu tuh lebih ke jarak, Pak. Kayak rentangan seperti itu, Pak. Kalau displacement tuh kayak perpindahan geseran yang seharusnya tidak terjadi. Jadi Ini bedanya apa? kalau displacement itu adalah jarak jarak yang disebabkan karena kegagalan. Kalau Kegagalan? iya kegagalan. Oh iya iya iya. Ya saya paham. Displacement yang kamu maksud ya, displacement kegagalan. Oke, boleh. Kayak gitu. Ya, gitu, Pak. Oke, baik. Bahasa Indonesianya apa? Baik untuk distance maupun displacement. Displacement itu bahasa Indonesia itu adalah perpindahan Iya. Kalau distance jarak ya. perpindahan lokasi, Pak. Oke deh. Iya. Ini saya tulis gini aja ya. Nah, oke, makasih Bima Sakti. Nah, tapi prinsipnya Coba. ini ya, jadi distance dan displacement secara umum biasanya kita bedakan. Yang satu hanya merupakan magnitude saja, besaran saja, tetapi untuk displacement, selain magnitude, ada arah juga. Oleh karena itu, ini adalah vektor ya. Displacement ini vektor. Oke, bagaimana dengan speed dan velocity? Helvian, Eh, speed dan untuk velocity bedanya apa? bedanya untuk di speed itu gak ada vektornya, Pak, tapi di velocity ada vektor. Tidak ada arah. Di speed, iya tidak ada arah. Ya. Bahasa Indonesianya apa? Speed dan velocity. Eh, velocity itu kecepatan. Kalau speed, Lupa lagi, Pak. boleh ada yang bantu? Speed itu kelajuan, Pak. Oke, makasih. Ya, umumnya sih ini diartikan kelajuan ya. Kelajuan, sedangkan ini kecepatan ya. Kelajuan dan kecepatan. Nah, itu kira-kira baik. Nah, sekarang kita coba masuk ke ini nih, grafik ya. Di lecture note nomor 2 ini ada 3 macam grafik yang perlu kalian ketahui dan pahami ya. Yang pertama ini adalah grafik XT, XT graph, lalu kemudian nanti ada grafik VT, sama grafik AT. Jadi ada 3 macam. Nah, penting di sini untuk kita apa ya sebenarnya. Jadi pemakaian notasi ya. X di sini apa sih? X di sini apa? X di sini ini adalah sebenarnya posisi atau koordinat. Oke? Posisi atau koordinat. Jadi grafik XT ini adalah grafik posisi objek gitu kan.
terhadap waktu. Nah, tentu dari sini bisa kita cari informasi, misalnya ya, ini objek ini di T1, dia posisinya ada di X1. Ini kan kita bicara satu sumbu saja. Lalu kemudian di T2, dia pindah ke X2. Itu kan ya, ini grafik sederhana nih, menjelaskan tentang perpindahan posisi suatu benda. Nah, dari grafik ini, ada dua hal implisit yang bisa kita simpulkan sebenarnya. Yaitu yang pertama, itu adalah average velocity. Yang kedua, itu adalah instantaneous velocity. Jadi dari grafik XT, grafik jarak ya, atau posisi, itu bisa kita ambil informasi tentang velocity. Oke, saya mau panggil berikutnya Muhammad Torik. Ya, Pak. Coba bisa dijelaskan nggak bedanya average velocity dengan instantaneous velocity? Kalau average velocity itu rata-rata ini, Pak, kecepatannya. Sedangkan Ya, kalau kecepatan instantaneous rata-rata. velocity dari awal ke akhir, Pak, kecepatannya. Nggak rata-rata, nggak ada yang di tengah. Saya belum paham yang instantaneous velocity dari awal ke akhir. Itu gimana maksudnya? Bahasa Indonesianya instantaneous velocity apa? Mungkin kecepatan langsung, Pak. Bukan ya? Ini kalian udah pernah belajar nih. Saya makanya coba korek biar kalian apa namanya, terbongkar lagi memorinya. Bukan kecepatan langsung ya. Oke, boleh dibantu Belinda. Kalau saya nangkepnya kecepatan di waktu itu ya, Pak. Kecepatan di waktu itu. Oke. Ada bahasa yang lebih bagus ya? Oke, makasih Robi. Kecepatan sesaat. Saya balik ke Belinda deh. Kecepatan sesaat ya. Dulu kalian diajarinnya kecepatan sesaat namanya. Nah, boleh nggak dijelaskan jadi bedanya kecepatan rata-rata dengan kecepatan sesaat itu apa? Jadi kalau kecepatan sesaat itu di waktu yang ditentukan, karena misalnya kalau di sebuah perjalanan ada terjadi percepatan, jadi kecepatannya pada setiap detik akan beda-beda gitu, Pak. Jadi kalau kecepatan rata-rata dari kecepatan yang terjadi di setiap detik gitu. Ya, kalau kecepatan rata-rata, ini kan misalnya kayak gini nih. Kelihatan ya, kan dari T1 ke T2. Betul nggak? Misalnya T1 ini 1 detik gitu kan. Detik pertama. T2 ini 10 second. Nah, maka kita pakai rumus ini kan, delta X dibagi delta T ya. Perubahan posisi dibagi perubahan waktu. Perubahan waktu 10 detik. Itu kan kecepatan rata-rata tuh. Nah, kalau kecepatan sesaat, gimana tuh? Kok kita bisa menghitung kecepatan di saat itu? Saya masih sama Belinda ya. Belinda gimana? Dengan jarak dan waktu di titik. Berarti maksudnya kan
Gini kan, saya pengen tahu di sini nih, ini taruhlah namanya T3, gitu ya, T3. Saya pengen tahu kecepatan di T3 ini, gitu, kecepatan si objek ini. T3-nya jadi X3 dibagi T3, Pak. Jadi V di saat T3 gitu ya, sama dengan X3 gitu, dibagi T3. Iya, Pak. Belum bisa dapat kecepatan tuh. Iya nggak sih? Misalnya dia posisinya di 100 meter. T3 itu detik ke-7 gitu ya. Ini belum dapat kecepatan nih, maknanya beda. Oke, ya udah. Thank you, makasih. Jadi gini ya, instantaneous velocity itu kalau kalian kalkulusnya kemarin lulus, harusnya nggak ada masalah nih memahami ini. Ini kan ketemu di kalkulus 1 ya. Jadi prinsipnya kita menghitung delta X dan delta T juga. Jadi di T3 gitu kan. Di T3 kita menghitung delta X dan delta T juga, hanya saja untuk nilai delta T yang sangat kecil gitu. Kalau ini tadi rata-rata kita menghitung delta T-nya 10 detik gitu ya. Nah, ini barangkali kita ngambil satu lagi, gitu kan? Satu lagi di sebelah kanan, delta T-nya itu 0,00001 detik. Pokoknya kecil. Nah, sehingga nanti kita ambil limitnya, dan ini bisa kita operasikan dengan operasi derivatif. Gitu. Ini yang kita sebut sebagai instantaneous velocity. Gitu ya kira-kira ya. Baik, saya ke slide selanjutnya. Ini coba deh kita coba analisa nih sampel problem nomor 1. Coba next. Gerald, Sahat. Iya, Pak. Coba, ini ada cita. Gimana cara kita mengerjakan soal A? Find the cheetahs displacement between dari 1 sampai dengan 2. Cheetah start sampai dengan 2. Yang ditanya apa nih? Displacement-nya. Displacement ya? Antara T1 dan T2. Titik 2. Iya, gimana cara kita ngerjain ini? Cheetah comes to enjoy is in my way, then begins to do east, and that is with to east. Using begins to run due east and enter and into loop that is 50 meter 50 meter. Pertama kita ini 50 meter jarak awalnya apa ya? Atau jarak awalnya 20 meter, sorry. X1-nya Lihat gambar ini aja nih. Lihat gambar ini, 50 meter itu posisinya si antelope.
si cheetah-nya posisi awalnya di 20 meter. Ayo kita displacement. Berarti dari detik 1 ke detik 2. And according to the equation, it is 50 min 30, Pak. Jadi 50 minus 20 jadi 30. Tapi itu dari detik 0. Gimana tuh 50 kurang 20? Ya, pertimbangan. Oke deh, boleh dibantu yang lain ya. Coba Raja Putra. Ya, gimana? Perpindahannya dulu kali ya Pak, dari X1 ke X2. Iya, gimana tuh? Bentar, coba Raja dulu ya. Gimana Raja? Ya benar Pak. Boleh dibantu Robi deh, Robi. Iya, gimana cara ngerjainnya? Saya tertarik gimana cara ngerjainnya, bukan jawabannya. Nah, betul. Kita pakai ini kan? Ya. Lalu kemudian jadi gimana kita masukin ya T1 gitu, dimasukkan ke dalam persamaan sehingga nanti kita dapatkan X1 gitu. Lalu kemudian kita masukin T2, kemudian kita dapatkan X2. Ya. Lalu kemudian apa yang kita lakukan? Dikurangi X2 dikurangi X1 gitu. Sama dengan apa? Enggak. Apa? Notasinya apa? Delta X ya. Nah, gini ya, jadi ya cara ngerjainnya seperti ini. Jadi pastikan kalian nulis notasi dulu kan. Perpindahan itu apa? Boleh disebut delta X, atau nih, sebenarnya kalian mungkin ini ya, di SMA lebih sering diajarin S, gitu. S sama dengan X2 dikurangi X1. Kayak gini juga oke. Tapi saya lebih prefer mungkin pakai delta X ya, lebih menjelaskan nih, gitu. Jadi delta X sama dengan X2 dikurangi X1, maka kita dapatkan jawaban. Oke, bagaimana dengan yang B? Raden. Halo? Halo, Pak. Kedengeran nggak, Pak? Ya, ya, oke, masuk. Gimana yang B?
average velocity itu kan delta x dibagi delta t-nya, Pak. Delta x-nya kan Oke, tadi dapat 15, dan untuk delta t-nya 1 detik, jadi average velocity-nya 15 meter per second. oke, clear ya. Jadi kita tulis nih, average velocity notasinya apa? Vx, Pak. V, V average x. V average. Gimana tuh? Ada berbagai cara ya. Kalian bisa kayak gini nih, V average gitu. Ditulis AV gini juga boleh. Atau apa? Atau Tidak, gimana? Hah? tidak, Di apa? tidak. Apa tuh? V dikasih ada bar gitu di atasnya. Oh, bar. Ya, ya. Ya, ini juga boleh ya, bar ya. Ini maknanya adalah average, rata-rata. Tapi jangan salah, kalau seperti ini, kalau panah, ini vektor, vektor kecepatan. Oke, jadi kecepatan average seperti ini kan, sama dengan tadi delta X dibagi delta T. Delta X-nya tadi sudah kita dapatkan, delta T-nya adalah 1 detik. Maka kita dapatkan hasilnya. Nah, sekarang yang C. Ini udah satu lagi aja deh, yang C aja ya. Putu Krishna, Putu. Hadir, Pak. Ya, coba yang C gimana? Dari kecepatan sesaat, Pak ya. Bentar ya, jadi ini kan ditanya beberapa macam. Jadi kita coba ambil yang ini aja. Delta T-nya 0,1 detik. Gimana tuh kerjanya? 1,1. Gimana? Tes, Pak. Suara saya kedengeran nggak, Pak? Ya, masuk, masuk. Masuk. Pakai turunan persamaannya, Pak. Persamaan yang tadi, tahu ini. Persamaannya diapain? Diturunin, Pak. Diambil derivatifnya. Iya, Sebenarnya belum ya, karena itu nanti untuk yang bagian D sebenarnya. Yaitu kita diminta menghitung apa namanya, mendapatkan expression persamaan untuk instantaneous velocity. Ini baru nanti kita ambil derivatifnya. Boleh deh, coba deh kamu operasikan itu deh. Diambil operasi derivatif, jadi gimana? Kalau diturunin berarti dari 20 X sama dengan 20 meter ditambah kurung 5 meter per second kuadrat kali T kuadrat diturunin jadinya 20 tambah 5T pangkat 2. Jadi 10T. Terus T-nya dimasukin kan dari 10T T-nya ya? Iya, 10T. Jadi 10T. Coba dong ditulisin yang rapih ya notasinya. Jadi gimana? Ditulisin di kertas kan? Enggak, bukan maksudnya coba dibacain kayak gimana. Di buku X diturunin jadinya Diturunin itu gimana sih? Itu kan dalam bentuk kalimat verbal. Kalau dalam matematikanya bagaimana? jadi kalau saya ingatnya sih secara cepatnya aja Pak ya. Berarti kan tadi 5, kalau T dituruninnya jadi 2T Pak. Iya, iya, ini kan hasilnya 10T kan? Oh iya, iya. Betul, hasilnya 10T. Tapi kamu nggak bisa ngerjain matematika ya. Langsung jawaban doang gitu, 10T. Ada depannya dong, apa nih? Pengoperasiannya itu gimana cara nulisnya? dx per dt Pak.
Nah, itu yang saya tunggu. Gitu kan? dx per dt gitu ya. Iya. Ini ya, dx per dt sama dengan 10t. Nah, lalu kemudian, sebentar, dx per dt ini sama dengan apa? Dengan 10T. Sama dengan apa? Sama dengan 10T. Enggak, itu nilainya. Tapi yang kamu hitung ini apa sebenarnya? Yang ditanya apa sih? Nah, kecepatan. kecepatan kan. Kecepatan sesaat. Ditulisnya apa? Notasinya apa? V, Pak. V saja. Iya. Ada. Ya, oke. Jawabannya boleh ya. V saja boleh. Beda dengan kecepatan rata-rata. Kalau kecepatan rata-rata itu harus diperjelas. Diperjelas ya. Ini yang tadi itu. Diperjelas bahwa ini kecepatan rata-rata, maka diberikan subscript. Gitu ya. Atau diberikan bar seperti ini, nggak apa-apa. Tapi kalau kecepatan sesaat, kecepatan saat itu gitu, maka ya sudah langsung aja V. Gitu kan ya. Jadi nanti ketika mengerjakan V, ketika T sama dengan 1 detik, gitu, ya udah langsung dikerjakan jadinya 10 dikali 1 sama dengan 10 meter per detik. Gini ya, ngerjain Kindin ya, nggak bisa langsung lompat-lompat gitu ke hasilnya. Ditulis yang benar notasinya. Itu cara apa namanya? Matematikanya oke, tapi ya fisikanya harus kalian bisa sampaikan juga dengan betul. Saya kembali ke C. Oke, Putu, makasih. Saya masih ini nih, perlu jawaban untuk yang C, agar kalian paham. Muhammad Fahri, Ya, Pak. yang C gimana? Maaf, Pak, sejujurnya saya kurang paham. Oke. Kurang paham. Oke, Beno. Khadijah, kenapa videonya Halo, dimatiin? Pak. Ya, Beno. Yang bagian C gimana? Ini berarti kecepatan saat pas di detik ke-1, Pak ya? Iya, betul. Ya, gimana? Kita nyari T2, T2-nya dulu nggak sih, Pak? Gimana tuh T2? Coba ya. Jadi maksudnya T1 sama dengan 1 detik gitu. Terus T2? Terus T2-nya dikasih perumpamaan jadi 1,1 detik gitu, Pak. Oh, gitu ya. Karena 1,1 detik kan. Karena delta T-nya 0,1 ini. Iya, karena delta T-nya 0,1. Oke, terus? Habis itu kita pakai kita nyari jarak buat X2-nya nggak sih, Pak? Oke, gitu ya. Jadi ini dari T1 kita dapatkan X1, betul? Dari T2 kita dapatkan X2, ya. Habis itu?
Terus itu kita nyari lagi buat kecepatan rata-ratanya, Pak. Benar nggak, Ya, Pak? ini kan dapat delta X ya, Ah, betul ya. Maka kita dapatkan V. kecepatan rata-rata. V-nya adalah delta X dibagi delta Delta T. T, T. ya kan? Iya, Pak. Ini kita sebut sebagai kecepatan rata-rata. Rata-ratanya, Pak. Boleh deh, boleh. Oke, makasih. Ya, Iya, sebenarnya yang Pak. diminta ini. Yang diminta seperti ini. Jadi ini sebenarnya kita menghitung kecepatan rata-rata lagi ya di detik T1 sama dengan 1 detik. Nah, tetapi dengan delta T yang sangat kecil. Delta T yang sangat kecil. Terus nanti kalian bandingkan nih kalau delta T-nya dibikin lebih kecil ya, sampai 0,001 jadi seperti apa. Nanti dibandingkan hasilnya dengan yang di D. Bahwa yang di D lebih akurat karena itu kita dapatkan secara analitik ya dengan derivatif. Baik, silakan berikutnya bisa dicoba dilanjutkan sendiri ya. Nah, selanjutnya adalah grafik VT. Grafik VT seperti logika yang tadi ya, kita bisa mendapatkan dua informasi implisit juga, yaitu average acceleration. Yang kedua adalah instantaneous acceleration. Next, Ahmad Maulana. Iya, Pak. Apa informasi lain yang bisa kita dapatkan dari grafik ini, grafik VT? Informasi lainnya. Maksudnya informasi lain itu berarti yang nggak tertera di grafik, Pak. Iya, ini kan satu kita bisa dapatkan average acceleration. Kita juga bisa dapatkan instantaneous acceleration, percepatan sesaat. Selain dua ini apa lagi? Selain dua ini bisa dapat bentar. Jarak mungkin, Pak. Jarak. Iya. Gimana cara dapetinnya? Caranya dari delta V dibagi delta T meter per second. Meter per second. Second doang coret-coret. Jadi meter. Dari ini, Pak, mungkin dari apa? Dari kecepatan yang ini, yang delta V. Iya gak sih, Pak? Saya juga kurang yakin sih, Pak. Oke, boleh dibantu Jihan? Ya, Pak. Bisa menentukan jarak gak, Pak? Iya, gimana Jumlah caranya? perpindahan. Jadi dari bentar. Dari yang kecepatan yang diketahui, terus kan rumus kecepatan itu jarak dibagi waktu, terus jadi kayak kecepatan dikali waktu yang itu bisa dapatkan jarak yang ditempuh. Oke, logikanya benar ya. Tetapi saya masih menunggu satu kata kunci nih, belum muncul. Saya, Pak. Iya, Saya mau, apa tuh? Pak. Jadi ini aja, Pak, luas di bawah grafik. Oke, luas area di bawah grafik. Itu, ya udah, Ahmad lagi deh. Itu nama operasinya apa? Itu nama operasinya, bentar, Pak. Itu kalau nggak salah limit deh, Pak. Limit. Bukan. Nah, integral. Integral, Nah. ya. Oke, jadi seperti ini kan. Kita misalnya nih ada dari T1 ke T2 kan. Lalu kemudian kita hitung nih luas areanya di bawah grafik ini.
Sehingga kita bakal mendapatkan, nah ini yang penting nih sebenarnya. Jadi integral, coba Ahmad, integral apa? Penulisan matematikanya gimana? Integral, Oke, kalau itu berarti dia integral dari T1 menuju T2, oke, boundary-nya, terus batasnya, batas bawah, batas atas batas ya, atas, T1, T2, terus gini-gini. fungsinya itu fungsi waktu, fungsi V, V dt. ya, VDT Nah, ya. Oke, good. Ini bakal apa yang saya dapatkan dari operasi integral ini? ini masih saya, Pak. Ya, Oh, ini jarak, Pak. X2 kurang X1. kalau X2 kurang X1, disebutnya perpindahan aja ya, biar nggak confusing ya. Betul ya, jadi ini, alah, ini sama dengan X2 dikurangi X1, sama dengan delta X gitu. Delta X. Nah, jadi ini mau diperhatikan pola integralnya bakal seperti ini. Ini bisa juga kita tulis ulang ya, menjadi seperti ini. Integral dari T1 ke T2 VDT sama dengan apa namanya? X2 di sini, ini ditambah X1. Bisa seperti ini. Di mana ini adalah initial position, ini adalah final position. Ini cara penulisan lain dari integralnya. Oke, saya lanjut ya. Berikutnya adalah grafik AT, percepatan. Nah, ini dengan logika yang sama, kalian bisa dapatkan informasi yang mirip dengan sebelumnya tuh. Sehingga kalau kita mau coba simpulkan, nih ya, tadi kita membahas tentang 3 grafik. Grafik XT, grafik VT, grafik AT. Nah, yang perlu kalian pahami berikutnya adalah bagaimana kita mendapatkan informasi. Misalnya kalau berangkat dari XT, lalu kita ingin mendapatkan V, kan turun nih, turun. Maka kita ambil operasi derivatif, yaitu V sama dengan dx per dt. Nah, gitu kira-kira ya. Kalau dari VT mau ke A gimana, maka dv per dt. Sebaliknya, kalau mau naik satu tingkat, maka kita pakai integral. Hanya saja perhatikan bahwa hasilnya itu adalah delta ya. Jadi ini adalah delta X. Sedangkan ini hasilnya itu adalah delta V. Gitu. Nah ini nanti kita akan ketemu dengan berbagai macam soal. Kalian perlu melakukan operasi kayak gini juga. Ini sebagai contoh sampel problem nomor 2. Cuma ini udah jam 5 ya. Saya biasanya kebijakannya kalau kita kelas online 1 jam aja cukup. Jadi nggak perlu lama-lama ya. Ini silakan kerjakan di rumah. Dan ada beberapa informasi lain. Ini sampel problem 3. Bagus kalian coba jawab untuk menguji pemahaman kalian lah. Sampel problem 4 juga. Ini biasanya saya bahas ini juga sih agak lama ya, tapi saya coba percepat aja nih. Kita sudah membahas tentang position, kemudian speed, kemudian acceleration gitu ya. Nah, ini adalah fisika, fenomena fisika. Tetapi kalau kalian kalian ini anak mesin ya, teknik mesin, insinyur, engineer. Mindset yang lebih praktikal. Jadi tidak hanya teoritis, oleh karena itu saya biasanya suka selipkan sesuatu biar kalian berpikir juga tuh aspek praktikalnya. Nah, sebagai contoh ya, bagaimana sih mengukur position atau distance? Bagaimana sih mengukur speed atau velocity gitu ya? Bagaimana sih mengukur acceleration? Apa jenis sensor yang bisa dipakai? Ini
bisa jadi pengayaan kalau kalian coba pikirkan gitu ya. Terus kemudian coba cari tahu. Misalnya speed atau velocity. Ini ada beberapa real application, cuma kita tidak bahas. Oke, itu saja buat hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Pak, maaf Pak. Ya, Untuk kode enroll ke emas itu apa ya Pak ya? apa-apa, sorry. Kode masuk kelas di emas 2-nya. Awalah, tadi saya udah tunjukin bentar ya. Ya, Eh, lupa. Ya. Nih, silakan. Jadi, kalau buat kalian yang ini ya, Kindi 02. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, aman ya semua ya. Kalau gitu kita cukupkan saja buat sore hari ini. Kita ketemu lagi besok di jam yang sama. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Terima kasih Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.